Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai alur dan ragam penelitian. Saya Ina Indriana dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Imelda Afriana, nomor Indo Mahasiswa 102180052. Masuk pada poin yang pertama, yaitu alur penelitian. Alur penelitian itu sendiri adalah kronologi prosedural yang dilakukan oleh seorang peneliti dalam karya penelitiannya. Alur penelitian itu bukan hanya sekedar runtutan atau urutan yang mesti dilalui, melainkan alur penelitian itu lebih merupakan strukturisasi atau hubungan yang seimbang antara metodologi dengan metodologi lainnya. Dan tujuan salah satunya yaitu agar tetap bisa menjaga fokus pada masalah dan memudahkan untuk mencapai tujuan penelitian, dan diharapkan bisa dipertahankan antara keterkaitan dan juga keberlanjutan pada setiap masing-masing tahapan penelitian. Sebuah penelitian itu pasti diawali dengan adanya sebuah permasalahan yang merupakan suatu kesenjangan yang dirasakan oleh seorang peneliti. Jadi seorang peneliti itu melakukan sebuah penelitian karena ia merasakan adanya sebuah permasalahan atau kesenjangan. Nah, kesenjangan itu terjadi karena adanya perbedaan antara kondisi yang diharapkan dengan kondisi kenyataan. Kemudian poin yang ke-B yaitu ragam penelitian. Ragam penelitian itu ditinjau dari beberapa segi, diantaranya yaitu ditinjau dari tujuan, pendekatan, bidang ilmu, tempat, jenis, dan data analisisnya. Yang poin yang pertama yaitu penelitian ditinjau dari tujuan. Penelitian ditinjau dari tujuan itu terbagi menjadi beberapa bentuk, diantaranya yaitu penelitian eksploratif, penelitian development, dan juga penelitian verifikatif. Poin yang A, penelitian eksploratif. Penelitian eksploratif yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggali secara luas tentang sebab-sebab atau hal-hal yang mempengaruhi terjadinya sesuatu. Jadi eksploratif itu penelitian yang dia itu mencari tahu mengenai sebab-sebab atau hal-hal yang mempengaruhi terjadinya suatu permasalahan. Contohnya, di suatu desa itu secara berturut-turut terjadi kematian penduduk. Kejadian tersebut terjadi secara misterius sehingga menarik perhatian para dokter. Maka dibentuklah sebuah tim untuk mengadakan penelitian yang bertujuan untuk menemukan sebab terjadinya musibah tersebut. Kemudian poin yang B, penelitian development atau penelitian perkembangan, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan sehingga menghasilkan suatu produk baru yang lebih inovatif. Setelah adanya pengetahuan, maka seorang peneliti itu mengembangkan agar bisa menjadi produk yang lebih inovatif, menghasilkan suatu produk yang lebih inovatif. Kemudian poin yang ke-C yaitu penelitian verifikatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk menguji kebenaran dari hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga akan memperkuat atau memperlemah hasil penelitian tersebut. Kemudian kita masuk pada poin yang kedua, yaitu penelitian ditinjau dari pendekatan. Penelitian ditinjau dari pendekatan itu sendiri terbagi menjadi beberapa, yaitu pendekatan longitudinal dan pendekatan cross section. Yang pertama, penelitian dengan pendekatan longitudinal atau pendekatan bujur adalah
penelitian yang meneliti perkembangan suatu aspek atau sesuatu hal dalam seluruh periode waktu atau tahapan perkembangan yang cukup panjang. Jadi penelitian longitudinal itu periode waktunya lebih lama atau lebih panjang. Kemudian yang B yaitu penelitian dengan pendekatan cross section adalah penelitian dalam suatu tahapan atau suatu periode waktu yang hanya meneliti perkembangan dalam tahapan-tahapan tertentu saja. Beda dengan penelitian longitudinal. Penelitian dengan pendekatan cross section itu lebih pendek jangka waktunya. Ragam penelitian yang ketiga yaitu penelitian ditinjau dari bidang ilmu. Di sini penelitian banyak sekali, tergantung pada siapa yang melakukan penelitian. Bisa di bidang pendidikan, kesehatan, keteknikan, kedokteran, dan lain-lain. Jadi tergantung pada siapa yang mengadakan penelitian. Ragam penelitian yang keempat yaitu penelitian ditinjau dari tempat penelitian. Di sini terdiri dari 3 penelitian. Yang pertama yaitu penelitian pustaka, yang kedua penelitian lapangan, dan yang ketiga penelitian laboratorium. Yang pertama, penelitian pustaka adalah penelitian yang dilakukan di perpustakaan untuk menghimpun, mengolah, menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, seperti buku ataupun jurnal. Yang kedua yaitu penelitian lapangan, adalah suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengambil data di lapangan. Penelitian ini bisa di bidang konflik sosial seperti pengangguran, kemiskinan, ataupun di bidang eksakta, yaitu penelitian di kebun, di sawah, ataupun di kandang. Yang ketiga yaitu penelitian laboratorium, adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan berbagai pengujian di laboratorium tertentu sesuai bidang yang diteliti, seperti penelitian tentang tanah, genetika, limbah, gizi, dan lain-lain. Ragam penelitian yang kelima yaitu penelitian ditinjau dari jenis data analisisnya. Di sini terdiri dari 2 penelitian. Yang pertama, penelitian kualitatif, dan yang kedua, penelitian kuantitatif. Yang pertama, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Penelitian kualitatif memiliki beberapa karakteristik, di antaranya pengumpulan data dilakukan atas dasar prinsip fenomenologis. Kemudian, hasil penelitian berupa deskripsi atau interpretasi. Penelitian kualitatif juga memiliki tujuan, yaitu untuk memahami, mencari makna di balik data, dan untuk menemukan kebenaran. Kemudian, penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang menghasilkan penemuan yang dilakukan menggunakan prosedur statistik. Karakteristik penelitian kuantitatif diantaranya yaitu pengumpulan data dilakukan melalui pengukuran dengan menggunakan alat yang objektif dan baku. Kemudian melibatkan perhitungan angka. Ragam penelitian yang keenam yaitu penelitian ditinjau dari manfaat penelitian. Di sini terdiri dari 2 penelitian. Yang pertama, penelitian murni, dan yang kedua, penelitian terapan. Penelitian murni merupakan penelitian yang manfaatnya dirasakan untuk waktu yang lama, karena penelitian ini biasanya dilakukan untuk kebutuhan peneliti sendiri. Penelitian murni juga sering digunakan dalam lingkungan akademik. Karakteristik dari penelitian murni yaitu penggunaan konsep-konsep abstrak. Contoh dari penelitian murni yaitu penelitian untuk skripsi. Yang kedua, penelitian terapan. Penelitian terapan yaitu biasanya dilakukan untuk memecahkan masalah yang ada, sehingga hasil penelitian harus segera dapat diaplikasikan. Karena penelitian terapan ini digunakan untuk segera mengatasi masalah yang ada, konsep-konsep yang digunakan juga cenderung konsep-konsep yang operasional, bukan konsep yang abstrak.
Contoh dari penelitian terapan yaitu penelitian pemasaran. Demikian presentasi dari kelompok 1. Ada kurangnya kami mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.